Silakan para orang tua duduk dengan tertib. Acara akan segera dimulai. Bu, di sini, baris ketiga, tepat di tengah. Ibu tahu kamu capek belajar. Ibu buakin sap ayam hidaman takmu. Sesi, aku sengaja bolos kerja untuk datang. Bu. Cewek itu siapa? Iya, ya. Dia berpakaian kayak mau jalan di karpet merah. Itu kan selebgram? Kenapa sekarang orang tua suka pamer gitu sih? Ngomong apa sih? Ibuku artis. Bu di sini. Artis. Kayaknya pernah ikut film, Chen Yuan, deh. Yang ditampar aktor utama itu kan? Gak ingat. Aku cuma ingat aktor Chen Suege. Sama diva Lin Fei yang jadian karena film Chen Yuan. Jatuh cinta lewat lagu, jadi cerita romantis di dunia hiburan. Mama Tian-Tian cari koneksi. Buat kamu dapat kesempatan audisi film baru sutradara Yo. Film, Lagu Muda. Sutradara Yo yang legendaris itu? Wah, bagus. Aku juga bisa jadi artis nanti. Hello, PK Guru Zhang. Sudah capek-capek ya? Jianglai, ikut aku keluar. Jianglai, ini kan yang selalu juara 1. Sidiak Yujian to a ranking ITU? Iya, kenapa dia datang? Nilai bagus pun buat apa? Nih, ada yang seru nih. Jianglai, acara sumpah siswa kali ini. Kenapa orang tua tidak datang lagi? Jujur sama guru, apa kamu benar-benar memberitahu orang tuamu? Guru, orang tua sibuk kerja. Gak ada waktu untuk datang. Sudah 3 tahun. Akara sekolah. Mereka tidak pernah datang sekalipun. Lihat Tian-Tian ITU. Ibunya yang artis aja datang. Jujur sama guru. Sebenarnya orang tuamu kerja APA? Sampai segitu sibuknya, acara sekolah pun tidak datang. Guru, tenang saja. Inti dari acara sumpah siswa kali ini pasti akan kusampaikan ke orang tuaku. Jianglai, guru ini, enggak mau bicara terlalu terus terang. Sebenarnya orang tuamu sibuk sampai tidak bisa meluangkan waktu. Atau kamu malu karena mereka tidak cukup keren, takut mempermalukanmu. Hak Zhang tahu, Jianglai, memang nilai akademismu bagus. Tapi sebagai guru, tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik karakter. Kondisi keluarga yang sederhana itu tidak memalukan. Masalahnya adalah kamu menyangkal orang tuamu. Membuat-buat kebohongan. Ini tanda kecerdasan tinggi tapi moral rendah. ITU masalah akhlak. Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak. Keluarga saya sangat bahagia. Kali ini mereka tidak datang, benar-benar karena sibuk bekerja. Jianglai, jangan berbohong di depan guru. Kemarin saya sudah mendengarnya. Jangan, ayah, kalau ayah berani datang, kita putus hubungan ayah enak. Hanya tinggal beberapa bulan ini, saya hanya ingin belajar dengan tenang untuk ujian. Tidak ingin jadi bahan omongan teman-teman. Hello, Pak Zhang. Pak, kemarin saya. Jianglai, Pak Zhang mengerti kamu punya harga diri. Tapi sebagai orang tua, membesarkanmu juga tidak mudah. Nilai kamu bagus. Mereka pasti bangga. Tapi menghadiri upacara kedewasaanmu, itu juga kewajiban mereka. Pak, saya tidak merendahkan mereka. Saya melarang mereka datang demi kepentingan bersama. Pak, tenang saja. Meskipun mereka tidak datang, saya pasti akan berusaha sepenuh hati. Baiklah, kamu masuk dulu saja. Jianglai, Jianglai. Halo, Pak Kepala Sekolah. Jianglai, akhirnya ketemu juga. Untuk upacara penyemangat kali ini, keluargamu tidak datang, kan? Tidak. Syukurlah.
Saya sibuk sampai lupa mengingatkanmu, jangan sampai keluargamu datang ke sekolah. Pak Kepala Sekolah, sebenarnya mereka sangat ingin datang. Barusan masih telepon bilang mau datang. Apa? Cepat halangi mereka. Kondisi orang tuamu khusus. Sebelum ujian nasional, jangan sampai muncul. Jangan-jangan memicu keributan. Keamanan sekolah tidak akan mampu menanganinya. Seluruh upacara penyemangat bisa berantakan. Bahkan ujian nasional seluruh sekolah bisa terkena dampaknya. Pak Kepala Sekolah, tenang saja. Barusan saya sudah menghentikan mereka. Saya Jamin. Sebelum ujian nasional, mereka pasti tidak akan datang. YK. Seheboh itu? Udah dengar belum? Rapat orang tua kali ini akan memilih satu siswa terbaik, langsung diterima di Universitas Huaking. Universitas Huaking. Bukannya itu universitas top di Hua, yang mahasiswanya kurang dari 500 per tahun, asal bisa masuk Universitas Huaking. Lulusannya pasti jadi tokoh terkemuka di industri. Quota ini pasti lagi-lagi Biat Jianglai. Li Tiantian si juara kedua abadi ini, pasti nggak bisa saingan sama Jianglai. Iya, waktu pemilihan siswi tercantik dulu, juga kalah tipis sama Jianglai. Dua bintang terang tak bisa bersinar bersama. Kasian banget sih Li Tiantian, selalu kalah sama Jianglai. Orang-orang ini nggak punya selera ya? Si Jianglai ITU. Setiap hari berpakaian norak banget. Mana ada yang bisa dibandingin sama kamu, Tian-Tian? Iya, selera orang-orang ini memang payah. Tian-Tian, kan kamu nanti jadi artis. Jianglai pun kalau keterima di Universitas Huaking. Terus mau apa? Tetap aja cuma karyawan dengan gaji bulanan beberapa ribu. Nanti, bayaran satu film kamu aja, sudah setara dengan penghasilan seumur hidup dia. Cuma anak pintar yang cupu doang. Ngomong-ngomong, Tian-Tian, bukannya kamu dari dulu penasaran kenapa orang tua si Jianglai nggak pernah datang ke sekolah? Itu karena, lihat. Ada yang nyembah dewa ujian lagi. Dewa ujian, aku juniormu. Luo Chuan, kilas 2-8. Bisa tos sama aku nggak? Waktu itu aku nemuin kertas coretanmu. Nilai matematikaku langsung naik 30. Kalau kamu makan lebih sedikit, nilaimu bisa lebih tinggi lagi. Ok. Kamu ngapain sih? Kami buru-buru mau ke kelas buat rapat orang tua. Ngapain ngalangin jalan? Jalan selebar ini aja kamu bisa nabrak aku. Kalau matamu nggak kepake, mending disumbang aja. Dewa ujian apaan sih? Kayaknya dewa sial deh. Masa ia juara terus? Nggak ada satu orang tua pun yang mau datang ke rapat? Siapa yang kamu cerca? Memangnya Tian-Tian salah ngomong? Lalu kenapa orang tuamu? Tidak pernah berani mengku di sekolah? Jangan-jangan ada yang suka pamer? Malu karena orang tua tidak bisa dibanggakan? Li Yun, kamu ada waktu mengurusi orang lain di sini? Lebih baik kamu pikirkan, nilai 300 MU ini bisa masuk universitas mana? Kamu, jangan merah. Rapat orang tua segera dimulai. Bukankah dia selalu tidak mengizinkan? Orang tua yang memalukan itu, Mengko? Nanti lihat bagaimana aku membuatnya ketahuan aslinya. Citranya runtuh. Masuk, Guru Zhang. Kepala sekolah. Upacara penyemangat hari ini. Orang tua Jianglai tidak ikut lagi. Sudah 3 tahun. Selalu absen dari semua kegiatan orang tua anak. Ini sangat memengaruhi nilai kelas. Bagaimana dengan penilaian kelasmu? Saya akan menanganinya secara khusus. Keluarga Jianglai statusnya khusus. Dan lagi, rapat orang tua sebenarnya prinsip sukarela. Tapi, Jianglai yang sombong dan egois seperti ini. Perilaku tidak tahu terima kasih. Jika tidak ditangani, itu akan memengaruhi suasana sekolah. Pak Guru Sang. Apakah kamu punya prasangka terhadap Jianglai? Sebagai guru, yang paling penting adalah adil dan jujur. Menurut saya, siswa Jiang berakhlak baik dan berprestasi, sangat luar biasa. Dan lagi, kuota siswa berprestasi kali ini. Ini menyangkut kesempatan direkomendasikan masuk Universitas Huaking. Anda benar-benar akan memberikannya kepada Jianglai. Saya khawatir akan menimbulkan kemarahan umum. Siswa Jianglai selalu ranking pertama, dan juga ketua kelas. Pekerjaannya juga diselesaikan dengan sangat baik. Kuota ini untuknya tidak diragukan lagi. Kepala sekolah,
Meskipun orang tua Jiang Lai keadaannya khusus, tapi tidak sampai tidak pernah datang ke sekolah sama sekali, kan? Ujian nasional sudah dekat, saya tidak ingin omongan orang lain mempengaruhi performanya. Keluar. Ternyata kepala sekolah juga untuk mempertimbangkan nilai Jiang Lai. Halo, Ibu. Bisa saya tahu Anda mencari siapa? Apakah Anda orang tua Jiang Lai dari kelas 12 sampai 5? Hari ini kelas mereka sedang mengadakan rapat orang tua. Saya antar Anda masuk. Nanti aku kasih foto tanda tangan. Jangan berdesak-desakan. Satu persatu. Kalau barisannya rusak, nggak bisa foto bareng ibuku. Si Lisin ini siapa sih? Aku aja nggak pernah dengar namanya. Cuma selebriti kelas 18. Masa sih? Katanya dia Aikit main di film Chen Yuan, sutradara Yo, bahkan lawan main aktor terbaik. Aku baru cek di Chen Yuan. Dia cuma muncul. Nggak sampai 3 menit. Cuma figuran. Masa di rapat orang tua murid, sok-sokan jadi artis besar. Orang-orang ini sih, cuma ikut-ikutan ribut. Ada berapa sih yang beneran kenal sama Lisin ini? Ngomong-ngomong soal artis, ITU baru Chen, Shuega Lin Fei. Mereka baru yang terkenal banget. Super populer. Sekarang saya yang mungkin keputusan penting. Kali ini, nama siswa berprestasi sudah terpilih, yaitu siswa Jiang Lai. Mari kita beri tepuk tangan. Katanya nih, siswa berprestasi kali ini bisa langsung masuk Universitas Huaqing. Si Jiang Lai ini. Sudah bisa dibilang mahasiswa Huaqing. Hebat banget. Katanya dia selalu ranking 1. Dijuluki Dewa Ujian. Anak yang begitu hebat. Kalau orang tuanya ada di sini, pasti bangga banget. Ini nih anak orang yang legendaris. Aneh juga ya. Menurut ingatanku, selama 3 tahun SMA ini, sepertinya aku belum pernah lihat orang tuanya. Iya, betul. Anakku dari SMP sampai SMA, selama 6 tahun sekelas juga belum pernah lihat. Jangan-jangan, dia anak yatim? Kasihan sekali kalau begitu. Sepertinya tidak, kata anakku. Di data keluarganya tertulis ada 5 anggota, cuma kita saja yang belum pernah lihat. Wah, serahasia itu ya? Selanjutnya ada sesi khusus. Ada siswa yang menyarankan untuk mengadakan kegiatan berbagi cerita keluarga. Kalian siapkan foto bersama keluarga. Nanti ceritakan kisah di baliknya. Mari kita lihat siapa yang mau duluan. Jiang Lai, ini khusus untukmu. Ayo lihat bagaimana siswa teladan, yang moralnya bobrok ini, menghadapi penilaian semua orang. Pak Guru, aku mau berbagi. Ayo Tian-Tian, tepuk tangan. Ini foto waktu aku masih kecil. Waktu itu mama bawa aku ke lokasi syuting, sampai digendong oleh aktor pemenang penghargaan. Ini Chen Shuege, aktor pemenang penghargaan itu. Waktu kami muda dulu, 9 dari 10 orang suka aktor Chen. Dia idola generasi kami. Walaupun sudah 20 tahun berlalu, tapi harismanya masih sama, masih tetap tampan. Bu, bukan cuma generasi kalian yang suka. Sekarang banyak anak muda juga mengidolakannya. Iri deh sama Tian-Tian. Aku juga pengen digendong aktor Chen. Baik, terima kasih untuk sharingnya, Tian-Tian. Sebenarnya, Pak Guru juga fans aktor Chen. Pak Guru, aku sudah selesai berbagi. Aku mau memilih orang berikutnya yang akan berbagi. Jiang Lai. Jiang Lai, kamu kan ketua kelas, lagi pula siswa teladan. Berikan contoh yang baik untuk teman-teman. Ayo, berbagilah. Pak Zhang, keluargaku tidak nyaman untuk tampil di depan kamera. Untuk sesi berbagi orang tua anak kali ini, aku tidak bisa ikut. Maaf. Jiang Lai, kamu kan ketua kelas, lagi pula Muri Teledon.
harus memberi contoh yang baik, memimpin dengan memberi teladan. Kegiatan ini juga bertujuan agar kita semua saling mengenal lebih baik. Kenapa kamu tidak mau ikut? Iya, Pak Guru. Ibuku kan seorang selebriti. Setiap acara selalu ikut dengan antusias. Jangan-jangan orang tuanya lebih misterius dari selebriti? Sampai-sampai tampil di kamera saja tidak boleh? Pak Jong, aku berhak memilih untuk tidak ikut kegiatan ini. Jiang Lai, jangan berpikir macam-macam. Meskipun orang tuamu tidak sebagus orang tua lainnya. Tapi guru jamin, teman-teman sekelas dan orang tua murid tidak akan merendahkanmu karena hal ini. Iya, teman Jiang. Kalau di kelas kita ada orang seperti itu, aku yang pertama akan meremehkannya. Iya, teman Jiang, orang tuamu bisa membesarkan murid sehebat kamu. Hanya dengan itu saja, kami semua sangat mengaguminya. Pak Zhang, mohon hormati pilihanku. Keluargaku memang tidak nyaman. Ada apa ini? Kenapa anak ini seperti ini? Tidak nyaman? Tidak nyaman di mana? Orang tuamu sampai tidak pantas dilihat orang? Harus disembunyikan begini? Bukan. Tenang, jangan menebak-nebak teman tanpa dasar. Ini sangat tidak sopan. Jiang Lai, aku ingat kamu punya adik laki-laki dan kakak perempuan. Bagaimana kalau kamu berbagi foto kamu bersama mereka? Pak Guru, adik dan kakakku juga tidak nyaman untuk tampil. Untuk sesi ini, aku mundur. Berulang kali menolak. Menganggap kami semua bodoh? Jiang Lai, menurutku, kamu itu suka pamer. Malu karena orang tuamu cacat. Jadi mati-matian tidak mau orang tuamu datang ke sekolah. Teman Li Tian-Tian, bicaralah berdasarkan fakta. Pak Guru, Tian-Tian benar. Ada teman yang melihat Jiang Lai mengusir ayahnya yang pincang di pintu gerbang, dan ibunya yang bisu tuli. Iya, Jiang Lai jelas-jelas adalah anak durhaka yang tidak mengakui orang tua kandungnya. Yang benar? Ternyata Jiang Lai adalah orang seperti itu. Yun apa yang kamu katakan itu benar? Ibu, tentu saja benar. Jangan lihat dia pintar dalam pelajaran, tapi kelakuannya ya begitu. Kamu ngomong apa sih? Apa maksudmu orang tua tuli dan bisu? Jangan menyebarkan rumor. Jangan pura-pura. Waktu itu ada yang melihat langsung. Kamu memanggil seorang kakek pincang sebagai ayah. Kakek pincang? Waktu itu memang ayahku. Semua orang dengar sendiri. Dia mengakuinya sendiri. Ayahnya adalah seorang kakek pincang. Masih mau ngomong apa lagi? Aku. Terserah kalian mau bilang apa. Pokoknya aku, Jiang Lai, tidak pernah sekalipun merasa malu pada orang tua. Sebaliknya, aku bangga pada mereka. Sampai sekarang masih keras kepala. Kalau begitu, aku tanya kamu. Sebenarnya orang tuamu tidak sempat datang ke sekolah? Atau kamu yang menghalangi mereka? Aku akui, aku yang melarang mereka datang. Tapi alasan aku melakukan ini, juga untuk kebaikan semua orang. Kalau mereka datang, pertemuan orang tua kali ini tidak akan bisa berjalan lancar. Hanya itu yang bisa kukatakan. Jiang Lai cuma cari-cari alasan konyol untuk membohongi orang. Tidakkah itu lucu? Masa orang tuamu tidak datang, demi kebaikan kami, sungguh tidak masuk akal. Ayah, Jiang Lai. Walaupun ayahmu seorang kakek pincang, ibumu seorang penyandang disabilitas tuli dan bisu, tapi ini sama sekali bukan alasan untukmu merasa malu pada mereka. Anak ini nilainya bagus sekali, tapi tidak mengerti bakti yang paling dasar. Yah, sekarang tahu kan? Kalau kamu adalah ayahnya Jiang Lai, kamu bahkan tidak punya hak untuk datang ke sekolah menghadiri pertemuan orang tua. Dia cuma akan menganggapmu memalukan. Tidak masuk akal. Kalau ini anakku, kupatahkan kakinya. Sekolah itu untuk mengerti hal-hal yang benar, bahkan prinsip dasar seperti anak tidak boleh malu pada orang tuanya, saja tidak mengerti, sungguh membuat hati sedih. Jiang Lai, meskipun kamu baca buku sebanyak apapun, tidak akan bisa membersihkan hatimu yang busuk ini. Pak Guru Sang, aku mau tanya, apa kriteria sekolah untuk memilih siswa berprestasi? APA? Siswa harus memiliki nilai akademik yang unggul, moral dan pikiran yang baik, berkembang secara menyeluruh dalam moral, intelek, fisik, seni, dan kerja. Kalau begitu, siswa seperti Jiang Lai yang bermoral buruk.
Kenapa bisa terpilih sebagai siswa berprestasi? Apakah di mata pihak sekolah? Nilai adalah segalanya? Ini, Buktian-tian. Sekolah dalam menangani masalah harus berdasarkan fakta dan bukti. Jiang Lai selama ini sangat berprestasi di sekolah. Kalau hanya dengan dugaan saja dia sudah bisa dinyatakan bersalah. ITU resenya tidak masuk akal. Pak Sang, semua orang sudah dengar. Dia sendiri mengakui demi gengsi, tidak mengizinkan orang tuanya datang ke rapat orang tua. Seorang murid yang bahkan tidak mengakui orang tua kandungnya sendiri. Atas dasar apa disebut murid teladan? Ini, Ibu Li benar. Enak-enak kita sekolah kan supaya punya akal sehat, berbakti dan mengerti. Kalau orang seperti ini saja bisa dinobatkan sebagai murid teladan, lalu ke depannya, bukannya sekolah akan mengajarkan untuk tidak mengakui keluarga? ayah. Kalau perilaku buruk seperti ini tidak dihukum tegas, nanti anak-anak lain akan mencontoh. Itu bahaya. Saya usulkan, kuota murid teladan Jiang Lai dicabut. Iya, jangan sampai dia merusak anak-anak kita. Ayah saya setuju. Orang yang berperilaku tidak baik seperti ini, tidak pantas jadi murid teladan. Betul. Kabu. Kabu kuotanya. usir dia keluar. Cabut gelar murid teladannya. Kebat. Kebat. Kebat kiwatannya. Kenapa dia bisa jadi murid teladan? Yuza dia. Semuanya, tenang dulu. Bicaralah baik-baik. Jangan-jangan, sekolah mau melindungi anak durhaka ini? Di mulut bilang harus unggul dalam perilaku dan akademik, tapi di belakang hanya mengandalkan nilai sebagai tameng. Artinya hanya mementingkan nilai, tidak peduli pendidikan karakter. Nanti yang dihasilkan hanya sampah masyarakat. Wah, pendapat semua orang. Akan saya sampaikan ke atasan. Pak Jong, rapat orang tua pada dasarnya bersifat sukarela. Orang tua saya berhak tidak hadir. Dan tuduhan tidak mengakui orang tua. Itu sama sekali tidak berdasar. Hanya dengan dugaan. Lalu mencabut penghargaan saya. Itu sangat tidak adil. Kalau sekarang kamu bisa bersikap begitu berani, coba jelaskan, kenapa kamu tidak pernah mengizinkan orang tuamu datang ke rapat orang tua? Iya, muncul sekalipun tidak mau. Orang tuamu itu siapa sih? Son petit dac boleh d'Ilia Oran. Atau jangan-jangan ada yang merasa bersalah, jadi malu untuk memperlihatkan mereka? Siswa Jiang, ibumu datang. Jiang Lai, ibumu datang. Jiang Lai, ini yang kamu maksud. Ibu misterius yang gak boleh ketahuan itu? Gak heran kamu gak berani ngajak dia ke sini. Memang sih, kalau kondisi keluargamu kayak gini, harusnya bilang dari dulu, ayo kita patungan. Belin Bajuyang Gleyak Buatante. Gini aja, ibuku punya banyak baju. Pasti lebih baik daripada yang sekarang, kayak penjemas. Kita kan teman sekelas semua. Kalau tante datang dari awal, nggak akan sampai segini melaratnya. Jangan ngomong sembarangan. NK, nggak apa-apa. Jangan buat ibumu nunggu lama, cepat ke sana. Iya? Nak, cepat keluar. Ibumu sudah datang. Jiang Lai, ibumu datang. Cepat ajak dia masuk. Pak, dia bukan ibuku. Dia cuma pengemis tunarungu yang biasa memungut sampah di depan sekolah. Terima kasih atas bantuannya, Jiang. Ini stroberi yang aku tanam sendiri. Silakan dimakan. Terima kasih. Jiang Lai, kalau dia bukan ibumu, nggak mungkin dia khusus ngasih makanan buat kamu. Sekotak stroberi ini harganya setara dengan dia ngumpulin rongsokan 3 hari. Ayah, Jiang Lai. Kamu sampai bisa bahasa isyarat dengan lancar, masih bilang dia bukan ibumu? Dosa banget. Ibumu ngumpulin rongsokan buat biayain sekolahmu. Tiap hari kamu pakai merek mahal, pakai HP model terbaru. Masih berani merendahkan dia. Sungguh keterlaluan. Ilmunya kayaknya masuk ke perut anjingnya. Jangan nebak-nebak. Dia bukan ibuku. Jiang Lai, jangan bohong lagi. Jadilah orang yang punya hati nurani. Kalau ibumu tahu, kamu panggil dia pengemis di luar. Pasti dia sangat sedih. Iya betul. Pak, aku nggak bohong. Dia cuma pengemis tunarungu yang pernah kubantu sebelumnya. Jiang Lai, tingkah lakumu hari ini benar-benar mengecewakanku.
Pak Guru kasih kesempatan terakhir. Harap kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Pergi ajak ibumu kembali ke sini. Aku tidak bersalah, apalagi perlu mengganti rugi. Jiang Lai. Sampai sekarang kamu masih keras kepala dan belum sadar. Bagaimana bisa aku mengajar? Murid sepertimu sungguh memalukan bagiku. Pak Sang, sekarang buktinya sudah jelas. Apakah gelar siswa berprestasi ini? Masih akan diberikan kepada Jiang Lai? Para orang tua, situasi hari ini akan kusampaikan dengan jujur kepada atasan. Saya yakin kepala sekolah juga tidak akan melindungi siswa seperti ini. Terakhir kali kukatakan. Orang tuaku tidak datang, demi memikirkan ujian masuk perguruan tinggi kalian semua. Kalau mereka datang, ujian masuk perguruan tinggi kalian semua akan terkena dampaknya. Sedangkan untuk kuota rekomendasi dan gelar siswa berprestasi ini, aku melepaskannya. Bicaranya muluk-muluk sekali. Menurutku, itu karena ketahuan sama semua orang, jadi terpaksa melepaskannya dengan malu, kan? Aku melepaskannya karena aku tidak butuh hal-hal yang kalian perebutkan. Bagiku, itu seperti tulang ayam. Aku bisa lulus ujian sendiri sepenuhnya. Lucu sekali. Bilang kalau orang tuamu datang, akan memengaruhi ujian masuk perguruan tinggi semua orang. Kenapa? Orang tuamu bom, ya? Datang bisa meledakkan sekolah? Karena kalian begitu penasaran dengan orang tuaku. Baiklah, tunggu saja setelah ujian masuk perguruan tinggi. Baik, aku mau lihat bagaimana orang pembohong sepertimu bisa memunculkan orang tua yang bisa memengaruhi ujian masuk seluruh sekolah. Tunggu saja, pasti akan membuat kalian terkejut. Yunyan, Jeonggon makan lagi. Nanti kalau mau ke toilet di tengah ujian. Abisla. Sisi, nanti ujian ya. Tian-Tian, ibu sudah mengatur semuanya untukmu. Ingat ya, kamu harus keluar ruang ujian 10 menit lebih awal. Nanti di luar ada wartawan yang mewawancarai. Saat itu, kamu harus ingat untuk berbicara sesuai naskah yang ibu berikan. Sisi terbaik dan paling percaya dirimu, tunjukkan. Baik ibu, aku ingat. Wah, ada orang yang benar-benar kasihan. Bahkan di hari sepenting, ujian masuk perguruan tinggi, tidak ada keluarga yang datang mengantar. Kenapa kamu benar-benar ingin menyembunyikan orang tuamu seumur hidup? Iya, Jiang Lai, ini sudah ujian masuk perguruan tinggi. Dimana orang tua Muyang et Katanya akan manger quand c'est le sekolah? Kenapa tidak datang? Pembohong. Siapa bilang orang tuanya tidak datang? Ibu, ayah, kenapa kalian datang? 2 katak. Kok ada 2 katak di sini? Ibu, ayah, kalian kok datang? Hari ini kan hari penting anakku. Hari ujian masuk perguruan tinggi. Masa iya aku dan ibumu nggak datang? Iya, Lai. Semangat ya, ibu dan ayah selalu jadi penyokong terkuatmu. Bagaimanapun hasil ujianmu, kamu tetap anak kesayangan kami. Tapi apa ini aman? Kan sudah janji baru datang setelah ujian selesai? Aïe. Bu. Pak, kok kalian? Paman Yo mana? Tunggu dulu, Lele. Rapat orang tua murid biasa, nggak boleh ikut ya sudah. Tapi hari ini kan kamu ujian, masa nggak boleh antar juga? Payah, hari ini terlalu penting. View Camel, aku dan ayahmu nggak boleh absen lagi. Betul. Sejak kamu kecil sampai besar, ayah belum pernah ikut kegiatan sekolahmu sama sekali. Sekarang mau temani ujian aja nggak boleh. Ayah seperti ini, sungguh tidak bertanggung jawab. Ayah, ujian masuk perguruan tinggi menentukan nasib ribuan siswa. Ayah kan satu-satunya pemenang Triple Crown di Huakuo, idola pria semua kalangan, dari usia 18 sampai 80 tahun. Kalau ayah yang antar, jangan-jangan malah dikenali. Aku jadi nggak bisa konsentrasi ujian. Lai, biar ibu saja. Ibu kuma opinionai, pasti nggak masalah. Bu, penampilan ibu di acara tahun baru masih diputar terus di TV-TV di seluruh negeri. Hampir semua orang kenal ibu. Kalian berdua, satu pemenang Triple Crown, satu diva nasional. Coba berdiri di depan gerbang sekolah. Nanti satpamnya malah manggil tim anti huru-hara.
Lai, kalau gitu, ibu dan ayahmu pakai kacamata hitam dan masker, menyamar. Gimana? Aku jago menyamar. Jangan. Bu, Waktu itu ibu belanja sampai dikenali, supermarketnya jadi penuh sesak. Terus ayah, waktu itu lagi ajak anjing jalan di depan kompleks, malah dikenali orang. Sampai-sampai kita harus pindah rumah buru-buru. Bagaimana kalian bertahan sedikit lagi? Kali ini biar Paman Yo yang antar aku. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, baru kalian datang ke upacara kelulusanku. Ok? Baiklah. Santai saja, dengan pakaian seperti ini, pasti nggak ada yang kenal kita. Zhang Lei, Kamu memang anak yang berbakat ya. Kuaka Panabejini, Malasuru Orantuamu Pake Baju Kayak Jini. Kamu masih punya hati nggak sih? Ayah, suruh orang tuamu pakai baju kayak gini, ikut main sandiwara, pakaian baru sang kaisar, sama kamu. Jiang Lai, kamu memang sudah keterlaluan sok glamor. Kamu ngomong apa sih? Ayah, jangan peduliin mereka. Mereka pikir, aku malu sama kalian, makanya nggak izinin kalian datang ke rapat orang tua. Tapi status kalian berdua ini, mana mungkin memalukan, justru terlalu mencolok. Kalau mengkol, pasti bakal ribet besar. Nak, kamu sudah terlalu direndahkan. Nanti setelah ujian selesai, aku dan ibumu pasti akan kembalikan harga dirimu itu. Ayah, Kami pakai baju seperti ini karena anak kami suka kata, anak kami berbakati dan hebat. Iri saja kalian. Loh, kok aneh? Katanya ibu Jiang Lai itu tunarungu dan bisu. Kok bisa ngomong sih? Apa tunarungu bisu? Aku bukan tunarungu bisu. Pernah dengar tunarunga baisa-baisa nayani? Suaranya kok terdengar familiar ya? Agak mirip suara Diva Lin Fei. Ayah, suaranya persis sama dengan aslinya. ayah, ibu, di luar panas banget, kalian pulang dulu saja. Temui aku lagi setelah ujian selesai. Silakan peserta ujian masuk. Wah, ini kan orang tua yang katanya bisa bikin heboh seluruh sekolah? Jangan-jangan yang kamu maksud heboh adalah memalukannya? Kukira siapa orang hebat? Ternyata cuma 2 badut. Lucu banget. Lucu? Aku nggak segelimu, ujian nasional aja make upnya kayak palet cat. Kalau tahu, kamu lagi ujian. Kalau nggak tahu, malah dikira mau debut jadi idol. Kenapa? Kamu cemburu ya si kampungan? Jujur aja deh. Aku sebentar lagi bakal masuk dunia hiburan. Nanti, aku bakal jadi bintang besar yang jadi pusat perhatian. Sementara kamu, cuma bisa memandangiku dari bawah. Ok, aku mau lihat nih, gimana caranya nanti kamu naik. Sepatu hak tinggi 10 cm MU, ke ruang ujian di lantai 5. Si bintang besar. Kamu, Tian, jangan dimasukin ke hati. Dia pasti cuma iri aja. Lupacandia, tiens. Foto tanda tangan yang kamu janjin kapan itu mana? Bawa nggak? Aku juga. santai aja. Yang kalian mau. Tanda tangan eksklusif Tunisia, top idol yang lagi panas. Ibuku susah payah banget, baru bisa dapetin. Wah, Tian, kamu keren banget. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima. Punya ini, aku yakin nilai ujianku bisa naik puluhan poin. Barusan kamu bilang siapa? Chen Yij. Ayah, itu loh. Idol top yang fansnya lebih dari 80 juta. Langsung meledak dalam semalam. Tunisia, Mama Tian, pernah ikut acara Perjalanan Cinta bersamanya. Itu acara variety show yang super populer. Kok, kamu juga mau tanda tangannya? Nggak minat. Jangan pura-pura, John Lai. Kamu juga fansnya kan? Aku lihat sendiri, yang digantung di tasmu. Kan produk yang dia endorse? Wah, nggak nyangka Dewi ujian juga ngefans ya. Gini deh, kita kan teman sekelas. Kalau kamu beneran mau tanda tangannya, gonggong kayak anjing 3 kali sambil merangkak. Nanti aku kasih tanda tangannya. Gimana? Maaf, aku nggak ngefans. Lajapila, tulisan jelek seperti cakar ayamnya itu, dikasih gratis pun aku nggak mau. Apa yang kamu omongin? Memang tulisannya jelek dikit, tapi dia top idol yang jago nyanyi dan nari. Aura seksinya kuat banget. Tanda tangannya di platform jual beli online. Sampai dijual 5 digit loh. Maupun nggak, kami juga nggak bakal kasih. Sarankan idolamu lebih banyak berlatih menulis. Setelah tulisannya bagus, baru kasih tanda tangan, biar nggak malu. Setiap hari bersikap sok suci. Bikin enek banget.
Tian. Dia nggak mau, aku yang mau. Iya, bener. Tian, aku iri banget sama kamu. Tian, apa ibumu kenal dekat sama idola? Tentu saja. Tian gak cuma pernah foto sama idola, tapi juga punya WeChat-nya. Tian. Cepat ceritain dong. Gimana sih idola kalau lagi santai? Coba lihat. Idola posting di Weibo. Dimana? Aku lihat dulu. Semoga sukses ujian nasionalnya. PS, ada yang bilang tulisanku jelek banget. Perlu latihan dulu sebelum kasih tanda tangan. Bisa nggak latihan nulis dulu sebelum kasih tanda tangan? Malu banget. Kebetulan banget nih, Jiang Lai baru aja ngomong. Idola langsung posting di Weibo soal latihan nulis. Jangan-jangan, ada yang, ini maksudnya Jiang Lai? Kak Yizhe logging gemanjan aku. Aku baru aja kirim pesan ke Kak Yizhe lewat WeChat. Bilang ada yang nganggap tulisannya jelek. Ternyata dia nggak terima. Wah, idola sampai khusus posting di Weibo buat nanggapi kamu. Ini bener-bener perhatian banget ke fans. Salah, idola nggak cuma perhatian ke fans, tapi khusus ke Tian doang. Dulu orang lain nyaranin dia latihan nulis. Dia malah ngotot bilang, tulisannya punya gaya seni. Pas Tian yang ngomong, dia langsung nurut. Wah, seru banget nih. Ayah, Tian. Kamu sama idola cocok banget. Pria berbakat dan wanita cantik. Kisah cinta antara bintang besar sama fans. Romantis banget. Aduh, dia kan bintang besar. Gimana aku bisa nyamain? Aduh, jangan rendah hati terus. Semua orang udah tahu. Tante udah ngatur buat kamu. Audisi film baru sutradara Yo. Kamu juga bakal jadi bintang besar. Kalau gitu, aku juga temen sekelas bintang dong. Tian. Abis ujian, kasih tanda tangan dong. Ya udah. Tian, nanti kamu pasti jadi bintang film. Tidak seperti orang-orang tertentu yang bahkan orang tuanya sendiri tidak berani mengakui. Si pembawa sial itu cuma bisa seumur hidup melihatmu dari selokan. Tolong geser kakimu. Jiang Lai. Besok malam sutradara Yo akan datang ke Karakayulusan kita untuk memilih pemain film barunya. Aku sebentar lagi akan jadi Zhou Nulang. Dan kamu nanti cuma pantas membungkuk melihatku. Sutradara Yo? Sebagai pemeran utama wanita? Kamu mikir apa sih? Sebagai pemeran wanita kelima. ITU Kan Zhou Wentao. Di dalam filmnya, walaupun cuma seekor anjing, pasti dipilih dengan sangat teliti. Nanti jarak antara aku dan kamu hanya akan semakin jauh. Kamu tunggu saja jadi iri. Jangan-jangan itu film yang disebutkan Paman Yo waktu itu? Lai, aku Paman Jomu. Aku ingin membuat film remaja. Dan ingin mengundangmu menjadi pemeran utama wanitaku. Semua peserta ujian, angkat tangan dari lembar jawaban. Ujian matematika ini terlalu sulit. Hatiku jadi dingin dibuatnya. Kayaknya, aku harus pergi ke pabrik jadi buruh. Di mana, Kak? Kak, hari ini kamu ujian nasional, tapi orang tua malah tidak jemput. Aku sengaja bolos kerja untuk jemput kamu. Pasti bikin kamu merasa... Aduh, aku cuma sibuk mencegah orang tua, kok sampai lupa. Sama si tidak bisa diandalkan ini. Wah, idolaku. Idolanya ada di gerbang sekolah. Cepat, kita pergi. Itu Chen Yizhe. Dia ganteng banget ya. Akhirnya ketemu langsung. Ganteng banget. Si idola bawa bunga. Jangan-jangan dia juga mau jemput peserta ujian? Chen Yizhe, kamu mau jemput peserta ujian? Iya, kakakku ikut ujian hari ini. Aku mau jemput dia. Kakak idola, jadi kakakmu juga ikut ujian hari ini? Kakak, aku belum pernah dengar idola punya kakak. Jangan-jangan itu pacar? Ini mau umumin hubungan ya? Kakak Chen Yizhe datang. Kak Yizhe, kamu kok datang? Mau jemput aku? Kamu. Kak Yizhe, kamu lupa ya?
Waktu itu di Heartbeat Travel Season 8. Waktu aku datang kunjungan, pas ketemu ulang tahunmu. Kita foto bareng dan makan kue bersama. Oh, aku ingat sekarang. Kamu Kak Tian-Tian. Jangan-jangan bunga ini buat Tian-Tian? Bikin iri deh. Nggak heran Li Tian-Tian. Hari ini dandan cantik banget. Ternyata buat momen ini ya. Kak Yij. Makasih ya udah jemput aku. Makasih buat bunganya. Aku suka banget. Bukan buat kamu. Aku kemarin kirim pesan di WeChat. Bilang aku ikut ujian hari ini. Kamu kan nanya juga. Suka bunga yang kayak gimana? Kamu salah paham. Waktu itu aku cuma mau tanya, mau jemput peserta ujian kasih bunga apa aja. Iya. Kalian tahu nggak Jiang Lai di sekolah kalian? Dia di kelas mana? Yang juara di sekolah kalian? Jiang Lai. Yang Lai. Kamu cari dia? Idola cowok. Kamu salah orang kali. Bukannya yang mau kamu jemput Tian-Tian? Kok malah tanya-tanya Jiang Lai? Nggak salah. Memang mau jemput dia. Kakak, jangan lari dong. Kakak. Jangan lari. Semoga sukses ujian nasionalnya. Kamu sudah tamat. Siapa yang suruh kamu ke sekolah? Apa yang sudah kubilang sebelumnya? Iya sih, bukannya kamu bilang sebelum ujian nasional, kita nggak boleh datang ke sekolah? Aku pikir hari ini kan sudah ujian nasional, kurasa sudah boleh datang. Aku cuma mau kamu merasakan kehangatan keluarga. Sudah kamu rasakan? Terima kasih banyak ya. Kalau nggak mau aku ikut ujian nasional, bilang aja langsung. Aku bilang setelah ujian nasional selesai. Ini baru hari kedua Telangla. Terus sekarang gimana dong? Aku mana tahu. Jiang Lai. Kakak Ija, kenapa dia manggilmu kakak? Sebenarnya kamu hubungan apa sama dia? Ini, aku fansitanya. Fansita juga termasuk salah satu jenis kakak kok. Sering ngasih foto-foto ke studio mereka. Iya, betul. Jiang Lai itu fansita aku. Aku hari ini juga ada tes kecil. Aku mau pinjam kekuatan Dewa Ujian. Semoga bisa lancar. Oh, begitu. Ternyata idola cowok juga percaya hal-hal kayak gini ya. Yije, hai. Ija. Kamu masih ingat aku? Dulu kita pernah ikut Sindong Elfesing bareng. Ini anakku, Li Tian-Tian. Kalian bisa kenalan dan ngobrol. Lagi pula nanti juga satu lingkaran. Tante, Anda ini? Aku kok nggak ingat pernah ketemu Anda di Sindong Elfesing? Lagi pula, kalau mau ngobrol, aku lebih nyaman ngobrol sama Kao Shen. lebih mudah. Aku traktir makan, Kao Shen. Oke, dadah. Idola. Xian, jangan buru-buru. Besok. Ya, besok adalah audisi film baru Youdao. Kao Shen APA, tanpa kau, dia bukan APA. Kamu ini, nanti akan menjadi bintang yang diperhatikan semua orang. Dada, idola. Siswa-siswa, harap keluar dengan tertib sesuai urutan. Pada pukul 7 malam ini. Di aula, ikuti acara perpisahan kelulusan. Malam ini kami buat kue yang enak banget. Nanti kita makan bersama. Ya. Ibu Tian akan datang malam ini? Malam ini adalah upacara kedewasaanku. Ibuku pasti datang. Lagi pula, tahu kalian berdua tidak punya gaun. Bahkan sengaja menyiapkan untuk kalian. Tian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Tian-Tian, aku sayang banget sama kamu. Malam ini adalah acara perpisahan kelulusan. Seseorang tidak akan datang dengan pakaian seperti ini. Memalukan kan? Tidak usah kamu khawatir. Jiang Lai, orang tuamu yang sangat misterius itu, malam ini tidak akan lagi bersembunyi seperti kura-kura, kan? Betul, bukannya seseorang pernah bilang. Akan menjajakan semua orang, kami semua dengar. Kalian benar-benar percaya omong kosongnya? Kemarin saat mengantar ujian,
Bersembunyi di balik topeng, tidak berani menunjukkan diri. Orang tuanya sama seperti dia, tidak bisa terlihat di tempat terang. Alonji lagi. Orang tuamu sama sepertimu, tidak pantas dilihat. Jiang Lai, berani-beraninya kau memukulku. Mulutmu brengsek, memang pantas dipukul. Kalau begitu, kugerankan keinginanmu. Zhang Le, kalau hatimu bersih, berani tidak mengajak orang tuamu datang ke pertemuan orang tua malam ini? Ternyata kalian memang sangat penasaran dengan orang tuaku. Baiklah. Bu Pak, kapan kalian sampai? Sayangku, kami sudah sampai di gerbang sekolah. Tunggu saja bagaimana ayah dan ibu akan memukau semua orang. Oak. Seperti yang kalian harapkan, orang tuaku akan datang malam ini. Bu Pak, sudah sampai? Sudah. Kepala sekolahmu khawatir, keamanan tidak mampu menahan, jadi minta ibu jangan muncul dulu. Gaun pestamu sudah ibu siapkan, asisten akan mengantarkannya untukmu. Masuklah dulu, kami akan menyusul sebentar lagi. Baik. Tian, kau belum datang juga, acaranya hampir dimulai. Sungguh penasaran, gaun apa yang disiapkan Ibu Li? Un truc Tian. Aku juga penasaran. Catania Haute Couture Chanel. Pasti akan memukau semua orang. Tian, hati-hati ya. Jangan sampai rusak. Gaun ini Ibu, minta ke brandnya selama 3 bulan, baru bisa dipinjam. Ini gaun Haute Couture. Yang hanya bisa dipakai oleh selebriti papan atas. Terima kasih, Bu. Anakku, Mulai malam ini, kau akan jadi bintang besar. Ayo pergi. Wah, Tian, kamu cantik banget, gaunnya juga cantik sekali. Tian, gaunmu ini, apa ini dari seri yang sama dengan Air Mata Kristal di Paris Fashion Week? Gaun dari seri Air Mata Kristal itu? Catania Kuma Ada 10 Boa di seluruh dunia. Banyak artis wanita yang pengen lihat aja susah. Punya mama yang artis, luar biasa ya. Gede banget ya. Akuanga, brand ambassadeur Chanel. Adala, diva superstar, Linfei. Waktu dia ke Grammy Awards dulu, saat menghadiri upacara penghargaan, yang dipakai itu, air mata malaikat. Katanya di gaun itu dipasang 88 Butir Berlion. Iya, waktu itu bikin heboh di negara F. Katanya pihak brand langsung menghadiahkan gaun itu ke sang diva. Kenapa? Jiang Lai belum datang? Kayaknya sih, dia nggak mampu beli gaun, jadi malu-maluin buat datang. Dia tuh sama kayak orang tuanya yang nggak bisa kelihatan, selalu nggak bisa naik kelas. Itu siapa? Dia itu Jiang Lai. Wah, itu benar-benar Jiang Lai. Cantik banget dia. Bahkan lebih cantik dari artis wanita. Jiang Lai biasanya terlihat sederhana cara berpakaiannya. Begitu berdandan, memang langsung memukau semua orang. Temanmu itu nggak ada apa-apanya. Iya, gaun yang dia pakai ini, kelihatannya lebih mahal dari gaun Li Tian. Yang itu. Nggak mungkin. Yang dia pakai itu Air Mata Crystal. koleksi andalan terakhir dari Chanel. Inikah air mata kristal yang kalian bicarakan? Yang koleksi andalan memang lebih bagus dibanding seri yang sama punya Li Tian. Tunggu dulu, gaun ini bukannya sudah diberikan ke diva Linfei? Dari mana Jiang Lai bisa mendapatkannya? Menurutku ini pasti barang palsu. Jiang Lai, kamu memang masih suka pamer ya? Nggak mampu beli yang asli, lalu pakai barang tiruan untuk cari perhatian. Siapa bilang punyaku palsu? Jangan cari-cari alasan. Gaun air mata kristal dari Chanel ini sudah lama menjadi milik diva Lin. Yang kamu pakai pasti barang imitasi. Iya, Jiang Lai, kalau mau palsuin, seharusnya lebih rendah hati. Berani-beraninya meniru milik diva Linfei. Sungguh tidak tahu diri. Oh, Kenapa kalian langsung yakin ini barang palsu? orang luar mungkin tidak tahu. Gaun dari Chanel untuk selebriti. Pasti ada cap khususnya. Berani tidak kalau kami periksa cap khusus di gaun ini?
Maksudmu ini? Saya perwakilan Chanel untuk Tiongkok. Gaun yang dia pakai ini memang asli. Tapi, Gaun ini jelas-jelas sudah diberikan ke Lin Fei. boleh tahu bagaimana kamu meminjamnya? Aku bukan meminjam. Ini Lin Fei yang memberikannya padaku. Kamu ngomong kosong. Gaun ini harganya jutaan. Masa Lin Fei sembarangan memberi orang luar? Karena aku bukan orang luar. Aku anaknya. Karena aku bukan orang asing. Aku adalah putrinya. APA, apa yang kamu katakan tadi? Sutradara Yo datang. Sutradara Yo benar-benar datang ke sekolah kita untuk memilih pemain. Tian, kamu benar-benar akan menjadi bintang besar. Ayo pergi. Sutradara Yo, lama tidak bertemu. Aku Lixin. Dulu kita pernah bekerja sama dalam Chen Yuan. Berkat apresiasi Anda waktu itu, aku bisa masuk ke dunia hiburan. Oh, aku ingat sekarang. Memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tangga-tangga Anda kali ini datang Adalah untuk memilih peran wanita kelima untuk film baru Anda. Ini adalah putri saya, Li Tian. Bagaimana menurut Anda? Halo, Paman Yo. Penampilannya bagus. Sebentar lagi siap untuk audisi. Jika tidak ada masalah besar, kamu yang akan dipilih. Terima kasih, Paman Yo. Sebentar lagi aku pasti akan tampil dengan baik. Semenget, mainkan dengan baik. Cian. Ibu menggunakan koneksi untuk mencari tahu. Film baru sutradara Yo kali ini. Tidak hanya ada cameo dari aktor pemenang penghargaan Chen Sui-ge, tapi juga ada bantuan bernyanyi dari diva Lin Fei. Kamu mendapatkan peran wanita kelima. Bisa dianggap sebagai sumber daya terbaik. Dengan bantuan 3 bos besar di dunia hiburan, Tian, kamu benar-benar akan menjadi bintang besar. Tiong. Sekarang kamu benar-benar asli. Zhou Nulang. Masa depan cerah. Zhang Lai, meskipun kamu berusaha keras memakai gaun ini, lalu bagaimana? Aku segera akan menjadi bintang besar. Nanti, gaun haute couture yang tak terhitung jumlahnya siap aku pilih. Dan kamu? Hanyalah seorang yang mencuri sepatu kaca. I am Huten Yang Rantak Bulu. Benar-benar mengira dirimu bisa menyamar sebagai Phoenix. Li Tian, aku rasa sutradara Yo punya selera yang bagus. Dia tidak salah. Kamu cocok banget jadi peran wanita kelima di film barunya. Maksudmu apa? Aku dengar, peran wanita kelima ini adalah seorang pembuli yang bodoh. Persis seperti gaya kamu. Cocok banget buat kamu. Kamu. Li Tian, aku sudah lama sabar sama kamu. Aku ini orang yang gak bisa kamu ganggu. Mending jangan cari masalah sama aku. Kamu siapa sih? Berani-beraninya ganggu anakku. Sudah. Lai, ternyata benar kamu. Paman lama enggak ketemu kamu. Paman Yo, lama tidak bertemu. Sutradara Yo, Anda kenal Jiang Lai? Aku dan ayahnya itu. Ayahku itu, rekan kerja Paman Yo. Ahaha, ayah. Aku dan ayahnya itu rekan kerja. Ngomong-ngomong, Lai, aku dengar ayahmu juga akan datang malam ini. Berarti yang hadir malam ini sangat beruntung. Kalian tadi sedang. Sutradara Yo, aku dan Jiang Lai tadi cuma main-main. Ngomong-ngomong, Tian, kalau kamu bisa dapat bimbingan dari ayahnya, pasti akan sangat bermanfaat. Bimbingan ayah Jiang Lai? Ayahku dulu, di film perdana Paman Yo, yang berjudul Chen Yuan, bekerja di kru film. Shen Yuan, ayahmu siapa? Waktu itu aku juga ada di kru. Kenapa aku nggak pernah lihat? Santai aja, Bibi Lin. Ayahku sebentar lagi sampai. Ayah Jiang Lai itu bekerja di balik layar perfilman. Teman sekelas Jiang Lai ini cukup rendah hati. Kenal sutradara besar, tapi nggak pernah pamer. Beda sama Li Tian, yang punya ibu artis kelas 18, selalu ngomongin dunia hiburan. Seperti itu miliknya sendiri. Oh iya, Lai. Soal peran itu, gimana? Sudah dipikirkan? Aku. Peran. Sutradara Yo, Anda kan pemimpin di industri ini. Seharusnya Anda adil dan jujur dalam pemilihan pemeran. Tidak mungkin karena Jiang Lai anak kenalan. Lalu peran wanita kelima ini
langsung diberikan padanya. Apa? Peran wanita kelima? Yang Bapak bilang mau saya perankan itu loh. Masa sih? Masa Lai Kumamain. Peran wanita kelima di film? Sudah tahu Anda sutradara terkenal. Soal film ini, siapa yang paling cocok jadi pemainnya? Anda yang paling tahu. Tentu saja, Lai sudah lama jadi pilihan saya untuk pemeran utama wanita. Beberapa tahun ini saya selalu mengajaknya, cuma dia selalu menolak. Apa katamu? Sutradara Zhou, tim audisi sudah siap. Lai, Om Yo mau sibuk dulu. Peran ini, coba dipikirkan lagi. Ini dibuat khusus untukmu. Karakternya juga murid berprestasi. Coba dipikirkan lagi. Joe, terima kasih atas apresiasinya. Tapi sekarang aku ingin fokus pada pelajaran dulu. Urusan dunia akting bisa dipikirkan nanti. Film ini akan kami syuting saat liburan musim panas. Tidak ganggu pelajaranmu. Coba dipikirkan matang-matang lagi. Om tunggu jawabanmu. Oh. Li Tiantian, tenang saja. Peran wanita kelima yang penting begini, nggak akan ada yang rebut darimu. Sayang, ayah ibu sebentar lagi sampai. Zhang Lai ITU, nggak bakal mau, dia tuh, baru calon pemeran utama wanita, yang dikejar-kejar sutradara Yo. Iya, betul. Zhang Lai cantik, nilainya bagus, dipilih sutradara Yo, masih rendah hati, anak yang baik dan sederhana. Sian, jangan marah dulu. Ibu ada urusan, harus pergi dulu. Tian, ada apa sih? Kenapa sutradara Yo malah nyari Jiang Lai buat jadi pemeran utama? Itu sutradara Yo loh. Kalau Jiang Lai beneran jadi pemeran utama, langsung melesat ke puncak dong. Ayahnya itu siapa sih sebenarnya? Sampai-sampai sutradara Yo kasih resource bagus gitu ke dia? Nggak mungkin deh, sutradara Yo jarang suka sama pendatang baru. Jangan-jangan... Katanya sutradara Yo udah 50 tahun, suka ngasih bimbingan privat ke aktris. Betul. Barusan juga lihat, sutradara Yo naruh tangannya di sini, di Jiang Lai. Kelihatannya akrab banget. Zhang Lai, kupikir kamu memang punya kemampuan. Ternyata kamu menjual diri ke seorang kakek-kakek. Kayaknya pelajaran yang kemarin belum cukup buat kamu. Kamu berani mukulin aku? Cuma pendatang baru, kenapa sutradara Yo kasih kamu peran utama? Kalau bukan karena aturan tersembunyi, apalagi? Kamu mau tahu kenapa? Memangnya kenapa lagi? Jangan-jangan karena orang tuamu? Ayahmu itu siapa sih sebenarnya? Sampai sutradara Yo mau kayak gini. Dadeng. Apa-apaan ini? Kok tiba-tiba banyak banget bodyguard? Gede banget acaranya. Jangan-jangan ada orang penting yang mau datang? Anak-anak, malam kelulusan nanti, akan kedatangan 2 bintang super. Sebentar, tolong semua tetap tenang, tetap di tempat, ya. Bintang super macam apa yang bisa bikin aku heboh? Aku nggak percaya. Iya, benar. Seberapa terkenalnya sampai perlu dikawal? Sebanyak ini? Kurasa sih, sekali lagi cuma selevel artis biasa. Halo, anak-anak, saya Sheng Xuej. Halo, semuanya, Fallen Fei. Senang sekali bisa ikut malam kelulusan kalian. Benar-benar Chen Suege, aku nggak sedang bermimpi, kan? Ya ampun. Chen Suege itu idolaku, udah puluhan tahun aku suka, aku mau minta tanda tangannya. Di sampingnya itu diva Lin Fei. Lin Fei. Juaku. Benar-benar Lin Fei asli, dia bahkan lebih cantik daripada di TG. Benar-benar mereka, aku nggak salah lihat, mereka benar-benar datang. Aktor terbaik Chen Suege dan diva Lin Fei ternyata datang ke sekolah kita, bahkan juga datang. Untuk ikut malam kelulusan kita. Jangan-jangan ini diundang sama mama? Dewi, Deva. Chen Suege. Jangan berdesak-desakan. Perhatikan tata tertib. Kami di sini semalaman. Jean Gambert de Sac de Sacan.
Satu persatu. Baik. Aku duluan. Untungnya ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai. Kalau tidak, situasi ini pasti tidak bisa dikendalikan. Aku sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Aktor terbaik Chen, aku sudah menyukaimu selama 15 tahun. Bisa tolong jabat tangan? Dewiku, aku ingin foto bersama denganmu. Saya wali kelas 12-5. Pak Jean, de Vasilin. Sangat senang bisa bertemu denganmu hari ini. Pak Jean, terima kasih atas bimbinganmu yang tekun kepada putri saya. Futuremu? Aktor terbaik Chen. Paman Chen, masih ingat? Ini foto waktu Mama dan Bapak syuting film Chen Yuan dulu. Ini foto waktu Mama dan Bapak syuting film Chen Yuan dulu. Bapak pernah menggendongku juga. Kamu putrinya Li Xin, ya? Sudah besar sekali. Aktor terbaik Chen, aku sebentar lagi akan bermain peran kecil Fei dalam film lagu muda yang disutradarai oleh Yao Wentao. Sebagai peran wanita kelima, Xiao Fei. Dengar-dengar Bapak juga akan cameo di film ini. Semoga Bapak bisa banyak membimbingku nanti. Tidak masalah. Kalau ada apa-apa soal syuting, silakan tanya saja padaku. Baik. Li Tiantian ini bisa menjalin hubungan dengan aktor terbaik. Jalan di dunia hiburan pasti akan mulus. Terima kasih, Paman Chen. Dai Vasilin, aku dan mamaku adalah penggemar fanatikmu. Setiap lagumu kami sukai. Saya merasa terhormat, lagu-laguku bisa disukai olehmu. Ngomong-ngomong, di Vasilin, ada satu hal yang seharusnya tidak usah aku ikut campur, tapi aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Tadi malam, ada orang yang diam-diam memakai produk merek Xianglier yang diberikan untukmu, air mata kristal. Mengaku itu hadiah dari ibu. Apa? Di Vasilin, dia itu, Zhang Lai. Kalung air mata kristal Ratu Lin ini, kan hadiah dari Chanel untuk Anda. Entah Zhang Lai ini, pakai cara-cara kotor apa, sampai berani pamer-pamer di sini. Kelakuan kayak gini sungguh keterlaluan. Muridian Gini, namamu siapa? Pak Chen, nama saya Li Tiantian. Saya sama sekali nggak bisa terima perbuatan keji kayak gini. Saya mau minta keadilan untuk Anda dan Ratu Lin. Camus Li Tianxian? Anda kenal saya? Aku dan Suege sudah sangat familiar dengan namamu. Apa sutradara Yao yang cerita soal saya main film ke Anda? Bukan, anak perempuanku. Sering cerita tentang kamu di depan kami. Dia satu kelas sama kamu. Anak perempuan Anda satu kelas sama saya? Ratu Lin, anak perempuan Anda siapa di kelas kami? Bisa mengajar anaknya idola. Sungguh suatu kehormatan. Apa? Anak dari Raja Akting dan Ratu Penyanyi. Ternyata ada di kelas kita? Siapa ya? Nggak nyangka, aku ternyata satu sekolah dengan anaknya. Raja Akting dan Ratu Penyanyi. Betul. Dia ada di kelas 12-5. Hari ini kami datang sebagai orang tua, untuk menghadiri acara kelulusannya. Oh ya? Pasti anak Anda sering cerita tentang saya dong? Berarti kami pasti teman baik. Bukan teman baik. Aku dengar. Kamu sering ngerjain dia di sekolah. Ngerjain anak perempuan Anda? Masa sih? Li Tiantian, meski kami jarang bisa ke sekolah, tapi semua tingkah lakumu di sini sudah sering kami dengar. Apa benar kamu sering ngerjain Lai kami? Lai? Zhang Lai? Dia anakmu dan Raja Akting Chen? Lai, cepat ke sini. Ayah, Ibu. Makasih ya sudah repot-repot datang ke sekolah. Dasar anak, masa sih ini disebut repot? Kalau bukan karena kamu selalu ingin belajar dengan rendah hati, aku dan ayahmu sudah lama datang ke sekolah. Perkenalkan. Lai adalah putri kami, Fei dan aku, selama ini. Camille Tacut, Menin Vulcan, Kiributan Yang, Tidak Perlu. Jadi tidak ikut kegiatan sekolah. Orang tua Zhang Lai, bukan kakek pincang dan orang tuli bisu. Adalah aktor terbaik dan diva penyanyi. Pantas saja, dia tidak mengizinkan orang tuanya datang ke pertemuan orang tua. Aku tidak berani membayangkan. Dengan pengaruh aktor terbaik dan diva. Kalau identitasnya terbongkar sebelum ujian nasional. Sekolah ini pasti akan kekal belau. Payah, apa yang dikatakan Zhang Lai semuanya benar. Dia melakukannya untuk kepentingan kita. Kita salah paham padanya. Benar. Kita bahkan memanggilnya pengkhianat. Aku malu bertemu idola kita. Dan aku juga. Aku sebagai guru, tapi... Ibu Lin diva. Aku yang salah menuduh.
Hak Zhang. Jiang Lai sebenarnya bisa menyuruh kami menjelaskan. Tapi dia, agar tidak mengganggu ujian nasional kalian, sendirian menahan cacian tanpa alasan dari kalian. Sebagai ibu, hatiku sangat sakit. Kalolele Sukapame. Mengapa harus menyembunyikan orang tua? Cukup sebut nama kami. Kemewahan itu pasti mudah didapat. Ternyata akulah yang paling lucu. Tidak mungkin. Waktu itu aku jelas-jelas mendengar. Dia memanggil seorang pengemis pincang, ayah. Saat itu aku sedang syuting film, Ren Jiantu di lokasi. Karena buru-buru ingin bertemu Lai Lai. Tidak sempat menghapus riasan langsung pergi ke sekolah. Aku pernah menonton Ren Jiantu di aktor terbaik Chen. Karakter Li Xiang yang pincang itu diperankan dengan sangat hidup. Aku sampai menangis beberapa kali. Oh, begitu ya, ini benar. Kami benar-benar salah menuduhmu. Maaf. Miri Jiangani. Guru dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Hanya berdasarkan dugaan, langsung menyimpulkan kamu tidak mengakui orang tua. Bahkan mencabut gelar murid teladanmu. Guru salah. Besok, saya akan mengajukan ke sekolah untuk mengembalikan hakmu. Dan menerima hukuman. Guru tidak perlu minta maaf. Saya harap ke depannya, saat Bapak menilai seseorang, bisa lebih adil dan hati-hati. Dan kalian bertiga, sekarang masih menganggap saya dan orang tua saya sebagai kutu busuk di selokan? Maaf, Jiang Lai. Saya tahu salah. Jiang Lai, maaf. Ternyata kamu benar-benar putri bintang film. Tidak, aktor Chen Ken Marga Chen, Jiang Lai Marga Jiang. Marga mereka saja sudah beda. Masa bisa jadi ayah dan anak? Ini semua palsu. Dia ikut marga ibunya. Ibunya memang marga Jiang. Jiang Lai, sebelumnya aku cuma bercanda kok sama kamu. Aku dan ayahmu sebentar lagi mau kerja sama. Hal-hal kecil yang dulu itu, jangan kamu simpan di hati. Ok? Li Tiantian. Ayahku cuma cameo. Dia tidak ada hubungan kerja apa-apa denganmu. Tolong jangan sok akrab. Jiang Lai, kita kan teman sekelas. Kamu tidak boleh terlalu perhitungan. Nona Kesil. Jangan banyak pikiran. Sebelum datang ke sini, saya sudah ketemu Bos Yo dan memberitahunya tentang kamu yang mengganggu Lai Lai. Dia memutuskan untuk membatalkan kontrak denganmu. Bukan begitu, aktor Chen. Ini semua salah paham. Saya tidak peduli. Kali ini, kalau berani ganggu anak saya. Saya tidak akan main-main. Siapapun yang membela tidak akan berguna. Maaf ya, aku lupa memberitahumu. Ayu, bukan cuma orang yang sangat pendendam, tapi juga sangat posesif terhadap anak perempuannya. Dan aku sudah menyebarkan kabar. Nanti di dunia hiburan ini, gak akan ada yang mau kerja sama denganmu. Aktor utama Chen. Divina Lin. Kalian sebagai orang-orang besar di dunia hiburan, menggunakan pengaruh sebesar ini untuk menekan seorang pendatang baru. Kalian tidak takut reputasi kalian rusak? Kalau anak kandangku sendiri saja tidak bisa kulindungi, bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini? Nona muda, dengarkan nasihatku. Dengan sifatmu yang seperti ini, di dunia hiburan cepat atau lambat akan celaka. Lebih baik berhenti dari sekarang. Li Tiantian. Bukannya kamu selalu berteriak-teriak, pengin ketemu orang tuaku, sekarang sudah ketemu, puas? Hancur semuanya. Mimpiku jadi bintang sudah hancur lebur. Tiantian. Jangan panik, biar mama pikirkan dulu. Ma, kamu tahu nggak? Sekarang di topik panas, anak dari aktor utama dan Divina adalah dewa ujian, semuanya meledak. Yang Lai menjadi sosok yang dikagumi semua orang. Sementara aku diblokir bersama oleh orang tuanya. Aku sama sekali nggak bisa jadi bintang. Tiantian, jangan panik. Mama, ini salahmu. Bilang mau membukakan jalan untukku.
Dengan levelmu yang cuma kelas 18 ini, di depan aktor utama dan Divina, bahkan jari kelingking pun bukan. Ibu Tian-Tian sudah berusaha sekuat tenaga. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai merusak gaun ini. Bu, nanti kita tidak akan sanggup menggantinya. Kamu tahu tidak? Aku percaya pada ucapanmu. Aku mengumpulkan kertas ujian lebih awal. Bahkan aku tidak menyelesaikan ujianku. Aku hanya memikirkan untuk menjadi selebriti. Tapi sekarang, aku tidak hanya gagal dalam ujian, impianku menjadi selebriti juga hilang. Xian, kamu tidak takut diserang orang? Bu, asal bisa jadi selebriti, aku tidak takut. Popularitas buruk tetaplah popularitas. Xian, posisi Mama di industri hiburan tidak cukup untuk membantumu, tapi Top Idol bisa. Baru saja Mama dapat kabar. Chen Yizhe membatalkan acara malam ini. Dan membeli bunga KE Sekolah. Nanti kamu. Baik. Kakija, kamu datang. Terima kasih sudah membatalkan acara untuk menemaniku. Benar-benar Chen Yize, ini berita besar. Chen Yize, kamu membatalkan acara TV. Apakah khusus datang untuk acara kelulusan pacarmu? Siapa bilang? Pacar apa? Sensasional, pacar top idol Chen Yize terungkap. Kamu siapa? Aku kenal kamu. Kakij, kok bisa begitu? Sampai segitunya takut mengakui hubungan kita? Jangan direkam. Apa yang kamu omongin? Hubungan apa? Kalau memang bukan pacaran, kenapa kamu sampai membatalkan acara penting itu, lalu bawa bunga ke sini? Aku bilang, jangan pukul aku ya, Kak. Zial, salah kamu. Bikin aku ketinggalan, wisuda kakakku. Aja, tentang pertunanganmu dengan Tian-Tian. Aku setuju. Kalian tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Ini. Li Xian, tolong tanya, apakah bintang top itu benar-benar pacaran dengan putri Anda? Ya, dan mereka sudah membicarakan pernikahan. Li Xin. Peristiwa memalukan 20 tahun lalu saat kau naik ranjangku. Gagal kolakukan. Tak disangka setelah sekian lama. Kau tidak hanya tidak berubah, malah mengajari putrimu naik dengan cara kotor yang sama. Itu aktor terbaik Chen dan Diva Lin Fei. Oh iya, mereka hari ini datang untuk menghadiri acara wisuda putri mereka. Kalau begitu, yang di samping ini adalah putri aktor terbaik dan diva itu ternyata mewarisi kelebihan orang tuanya. Cantik sekali. Semuanya, aku akan beritahu kalian kenapa Chen Yizhe ada di sini. Jangan-jangan pacar Chen Yize adalah Jiang Lai, putri aktor terbaik dan diva itu. Ini akan seru. 2 cewek berebut 1 cowok. Teman-teman wartawan, Chen Yizhe adalah adik kandung kembar tidak identikku. Apa katamu? Aku bilang, Chen Yizhe adalah adik kandungku. Dia pasti tidak akan mau bersama dengan seorang yang membuli kakaknya. Alasan dia datang diam-diam hari ini adalah untuk menghadiri pesta wisudaku. Kakak, selamat wisuda. Terima kasih. Tidak mungkin. Bukannya kamu bilang kamu adalah sasaengnya dia? Asli, bukan palsu. Kakak kandung asli. Tunggu dulu. Jiang Lai adalah putri dari aktor dan diva ternama. Chen Yize adalah adik kandung Jiang Lai. Mungkinkah Chen Yize juga anak dari aktor dan diva itu? Pantas saja Jiang Lai bilang, orang tua dan kakak adiknya tidak bisa muncul di depan kamera. Ternyata adiknya adalah top idol Chen Yize. Aku benar-benar iri padanya. Ayahnya aktor ternama, ibunya diva, adiknya top idol, hidupnya kayak pakai cat. Lalu kenapa kakaknya juga tidak bisa muncul? Jangan-jangan kakaknya juga top idol? Karena kakakku ada di sini. Di akhir acara malam bintang ini, aku ingin berkata pada adikku yang baru selesai ujian, Chen Xiang, masa depan adalah milikmu. Terbanglah dengan bebas. Betul. Aku dan Fei Fei punya 3 anak. Anak sulung,
Chen Xiang adalah host nasional. Anak bungsu, Shen Yiz. Adalah top idol. Anak kedua, Zhang Le. Adalah bintang terbesar di hati kami. Mulai sekarang, siapapun yang berani menggenggelai kami, seluruh keluarga akan menghajarnya. Pantas saja orang tuanya tidak bisa datang ke rapat wali murid. Ternyata, seluruh keluarganya adalah bintang besar.